Warren Buffett itu menghabiskan waktunya itu separuh hidupnya ini untuk membaca buku. Ya tentu yang dia baca berhadapan dengan bisnis yang dia geluti, ya tentang investasi, keuangan dan sebagainya. Sehingga dia begitu punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Dia bisa mempunyai intuisi yang begitu luar biasa waktu mengambil keputusan-keputusan dalam menjalani bisnisnya dia, dalam dia menentukan investasi mana yang bagus. Nah, sama teman-teman. Kalau kita mau berhasil di bisnis ini, kita harus baca buku, ya, supaya kita grow. Oke? Sehingga pikiran kita ini diisi dengan informasi-informasi yang positif. Ya, informasi positif. Oke? Nah, bagi Anda yang belum pernah baca buku, saran saya, ya, baca buku yang bukunya Pak Handoyo aja. Ya, yang paling simpel. Ya, bukunya Pak Handoyo. Anda baca 10 menit aja. Jangan lama-lama, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Lebih baik 10 menit tapi rutin. Coba Anda lakukan 1 minggu aja. Nah, setelah itu Anda boleh sharing, ya, mau sharing sama saya boleh, ya, mau sharing sama leadernya. Saya yakin, saya jamin 1 minggu kalau Anda lakukan itu rutin, pasti ada perubahan yang positif dalam diri Anda. Pasti, nggak mungkin. Setuju? Ya. Nah, contoh misalnya kemarin malam saya baca buku, ya. Saya baca buku tentang bagaimana kita bisa membangun network, ya. Ternyata orang-orang yang sukses itu adalah orang yang pinter membangun network, yang hebat dalam membangun network. Ya, network berarti kita rekrut orang bukan, tapi dia membangun pertemanan, memilih bergaul dengan orang-orang yang sukses, yang bisa membuat dia semakin sukses. Nah, orang-orang yang hebat itu selalu orang yang punya keahlian dalam membangun network. Nah, teman-teman, waktu saya baca buku itu, topik itu memberikan insight buat saya. Iya ya. Langsung saya dapat semacam apa ya? Misalnya wangsit gitu ya. Nah, ya kalau dunia pertimuran ini wangsit gitu. Berarti saya harus tahu, iya, ke depan saya harus dengan usia saya sekarang, dengan posisi saya sekarang ini, saya harus melebarkan network saya. Ya, saya harus meningkatkan level saya. Dengan cara saya harus mulai membuka diri saya untuk bergaul dengan orang lain, tapi di lingkungan yang tepat yang bisa membuat saya semakin berhasil. Betul gak? Nah, pemahaman seperti ini nggak mungkin saya dapatkan kalau saya nggak baca buku. Betul gak? Halo, setuju? Ya. Nah, itu hebatnya baca buku tuh. Ya. Memang buat orang yang nggak suka baca berat, makanya saya tulis berapa menit? 10 menit tuh, ya, 10 menit. Nah, kalau Anda takut ketiduran, bacanya jangan malam pagi aja, ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mencintai dan suka kecanduan, saya yakin Anda bisa baca lebih dari 10 menit, ya, bisa baca lebih 10 menit. Oke? Nah, nanti saya akan dalam waktu dekat, ya, saya lagi akan menyusun kayak daftar buku-buku yang bisa jadi referensi di atas untuk kita baca. Ya, buku-buku standar yang mau kita jadi patokan kita untuk kita baca itu apa, ya. Tapi saya masih belum nyusun, tapi saya akan susun. Tapi paling tidak kita mau menunjukkan bahwa kita punya kebiasaan semua agent harvest, leader harvest mulai suka membaca buku. Lalu setuju teman-teman? Setuju ya, kita baca buku. Mulai kapan? Nanti malam, ya. Okay. Walaupun ada Piala Dunia tetap baca buku, ya. Terus saya juga suka Piala Dunia teman-teman, ya. Sebelum pertandingan saya selalu baca buku dulu, ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah apa? Menghadiri pertemuan. Oke. Nah, ada istilah gini, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Nah itu, ya. Jadi pertemuan yang paling penting apa Pak? Saya cuma hadir aja di pertemuan yang paling penting. Ya, pertemuan yang tidak Anda hadiri itu yang paling penting. Oke, artinya semua pertemuan adalah penting. Ya, memang tentunya disesuaikan dengan level Anda. Jadi, misalkan kalau Anda sudah pernah ikut fastat, ya Anda nggak perlu ikut fastat. Ya. Nah, di agency ini kita punya pertemuan-pertemuan. Ya, kalian. Power night, power day. Ini setiap minggu, setiap Senin. Ya. Bagi Anda agent full time wajib setiap minggu ikut. Yang part time ya ikut yang power night rutin. Wajib teman. Ya, wajib. Oke. Penting sekali.
Ya, penting sekali. Saya nggak pernah absen power day, saya nggak pernah absen power night sejak saya pertama kali gabung di Prudential sampai hari ini, kecuali yang pertama saya jadi speaker, yang kedua saya sakit, ya, yang ketiga saya memang posisinya di luar kota. Saya tidak mungkin tidak datang ke power day atau power night gara-gara aduh kok rasa rasanya, kok pembicaranya kurang menarik, nggak pernah. Saya nggak mungkin tidak datang karena saya nonton keluyuran di mall, nggak mungkin, ya. Artinya apa? Saya pasti datang. Saya pasti datang, ya. Karena saya tahu ketika saya datang power day, power night, ada sesuatu yang positif akan masuk dalam pikiran saya. Dan itulah nanti yang akan merubah cara saya berpikir. Dan kalau cara berpikir saya berubah, maka saya akan, tindakan saya juga akan berubah. Makanya kenapa kok ada agent itu kadang semangat, kadang ablas, ya kayak kapal selam gitu ya, muncul, tenggelam. Oke. Tapi kalau agent yang rutin ikut power day, power night, saya yakin dia pasti akan stay di bisnis ini. Dan tinggal masalah waktu, dia pasti akan pasti, nggak mungkin kan? Ya, saya sudah amati, ya. Dan saya lihat agent-agentnya sudah hilang, pasti dia agentnya jarang datang power day, power night. Ya, nah, Anda harus isi pikiran Anda dengan hal yang positif. Dan forum yang tepat adalah itu power day dan power. Oke, BOP. Nah, kita ada BOP, ya. Anda yang belum paham tentang sistem DOP-nya, kita bisa ikut DOP. Training Fast-Track yang belum, agent baru belum ikut Fast-Track, ikut training Fast-Track. Nah, seminar. Nah, kalau kita ada seminar, ikut seminar. Oke. Contoh misalnya dalam waktu dekat kita ada apa? Mid-year Agency Convention. Ikut. Jangan nggak ikut. Ya. Investasi kita yang paling penting itu leher ke atas, teman. Bukan leher ke bawah. Hidup kita bisa berubah karena investasi leher ke atas. Tahu ya, leher ke atas tadi apa? Pikiran. Kemarin saya nonton YouTube, ya, saya nonton YouTube, satu YouTube channel, saya subscribe ke satu YouTube channel, ya. Wah, pembicaranya bagus banget, ya. Dia ngomong bahwa salah satu untuk kita bisa membongkar mental block kita adalah kita harus ikut sering seminar. Dan bahkan dia ngomong, jangan ikut seminar yang murah, ikutlah seminar yang mahal, ikutlah seminar yang puluhan juta. Sampai dia ngomong gitu, karena itu betul-betul yang benar-benar akan powerful merubah hidup Anda. Waktu dia ngomong begitu, saya bertekad. Saya bertekad, mulai tahun ini, saya akan setiap tahun saya akan budgetkan dana saya, setiap tahun minimal 1 kali saya akan ikut seminar yang harganya mahal. Saya bertekad, entah itu di Surabaya, di Jakarta, ya, entah mungkin kalau sampai di luar negeri, mungkin terdekat seperti Singapura, saya akan ikut. Karena saya tahu bahwa itu yang akan membuat diri kita berubah. Ya, nah, Anda nggak perlu se-ekstrim saya ikut yang seminar puluhan juta. Yang paling keren ini dulu, Prudential is my life with the agency convention. Ini murah, tapi sebetulnya mahal. Ya, kenapa? Karena pembicaranya orang yang income-nya udah luar biasa. Income mereka bukan lagi ratusan, tapi sudah melanggar miliar. Ya, nah, Anda ikut. Saya di sini sudah daftar. Yang sudah daftar. Oke. Akan saya ingin tahu yang sudah daftar. Oke, good ya. Yang berniat daftar. Oke, yang belum daftar, saran saya ikut ya. Tadi Bu Elisa sudah ngomong 150.000 teman. Ya, Anda nggak mungkin miskin gara-gara cuma keluarin uang berapa? 150. Nggak mungkin Anda miskin. Nggak mungkin Anda bangkrut, hidup Anda sengsara gara-gara cuma uang 150.000. Tapi kalau Anda invest 150.000 di sini, hidup Anda ini bisa berubah. Setuju kan? Ikut seminar, ya. Nanti next agency kita ada seminar, Anda ikut, ya. Terus ikut. Ingat, investasi paling mahal dan paling penting adalah leher ke atas. Ya, jadi kita mau bangun budaya di agency ini, kita budaya yang suka belajar. Setuju kan, teman? Setuju. Ya, sehingga kita jadi orang-orang yang positif. Kalau kita ikut pertemuan, rutin ikut pertemuan, knowledge kita bertambah, ya. Semua mental block yang dalam pikiran kita berangsur-angsur akan hilang. Ya, tindakan kita jadi tindakan yang positif. Oke?
Knowledge kita juga bertambah karena di agensi kita juga akan ada apa? Workshop, ya. Setiap bulan akan ada workshop. Nanti di bulan Juli saya ada planning, saya akan membuat workshop 2 hari full, ya. 2 hari full, ya. Saya sarankan Anda ikut. Jadi kumpulan sales idea, ya, kumpulan dari sales idea. Oke, kalau Anda baca bukunya Pak Handoyo itu ada sales idea, tapi kan itu belum dikupas sampai buat proposalnya bagaimana, ya, perhitungannya bagaimana. Nah, saya akan buat itu selama 2 hari. Nah, Anda ikut, ya, Anda ikut, ya, di bulan Juni nanti, ya. Nanti yang ngajar mungkin ada beberapa leader yang ngajar di sana. Anda ikut, oke, untuk memperdalam kemampuan Anda tentang selling, ya. Workshop seperti ini Anda perlu ikut. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, ya. Jadi Anda harus punya antusiasme menghadiri semua pertemuan-pertemuan yang ada di agensi kita, ya. Jadi pertanyaan saya, kira-kira kalau minggu depan ada power lagi, pembicaranya Pak Edi Tyson, Anda hadir nggak? Hadir. Semua yang ada hadir, malam ini minggu depan pasti hadir, betul ya? Bahkan kalau perlu kita ngajak teman kita, ya, untuk hadir. Setuju? Ya, jangan buat acara prospek, ya, di saat ada power night, ya. Nanti nggak ada power night, malah gak prospek, ini balik-balik, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau ada jadwal power night sengaja kita tidak buat jadwal rekrut, tidak buat jadwal prospek. Kita khususkan waktunya power night untuk power night. Setuju? Setuju, ya? Oke, itu habitnya berapa? 4. Oke, saya ulangi dulu. Yang pertama tadi apa? Minimal. Yang kedua? Yang ketiga? Baca buku. Yang keempat? Berikut. Konsultasi dengan leader minimal 1 kali per minimal. Ya, kalau bisa setiap hari. Ya, konsultasi bisa tatap muka maupun by phone. Ya. Nah, gini teman-teman. Gini. Ya. Saya kasih Anda gambaran. Kenapa kita perlu konsultasi? Ya. Oke. Sekarang waktu Anda ikut training. Anda training pertama kali training apa? Ya, isinya apa? Company profile, produk, terus dia jadi apa? Presentasi. Oke, ya. Kondisi yang diajarkan di training itu kondisi yang ideal. Ibaratnya kalau Anda belajar naik motor, Anda belajarnya di jalan yang sepi, mulus, nggak ada gangguan, betul nggak? Ya. Nah, tapi nanti kenyataannya waktu Anda naik motor, kan jalan yang Anda jalani itu kan tidak selalu sepi, betul nggak? Nggak selalu sepi. Realnya jalannya adalah jalan raya yang penuh dengan kendaraan, tikungan, ya, mungkin di salib kanan salib kiri, betul nggak? Jalannya crowded, betul nggak? Nah, sama. Waktu Anda belajar di kelas, itu kondisinya ideal. Nasabahnya baik-baik, ya kan? Role-nya nasabahnya baik-baik, betul kan? Tapi begitu di lapangan, ternyata nasabahnya, ya, penuh dengan pertanyaan, ya. Betul kan? Banyak hal-hal yang tidak terduga. Pak, di training orangnya nggak mau gini loh, Pak. Kok tiba-tiba kenyataannya di lapangan kok begini? Ya, di training cerita Pak Bijaknya ngancam, betul kan? Begitu di lapangan cerita separuh, nasabahnya motong. Stop, saya tahu ini asuransi, saya benci asuransi. Nah, Anda bingung mati kutu. Kenapa ya? Kondisi seperti ini nggak diajarkan di kelas. Nah, memang di lapangan nanti waktu Anda ketemu nasabah itu ada 1001 macam kemungkinan, ada 1001 macam situasi yang tidak mungkin semua dibahas di kelas. Nggak mungkin, teman-teman. Betul nggak? Nggak mungkin. Nah, terus bagaimana Pak untuk mengatasi situasi yang real di lapangan itu? Nah, solusinya bukan di kelas, solusinya di mana? Konsultasi. Tangkap maksud saya, teman? Contoh, Anda sudah belajar nih Pak Bijak, ya, proteksi income. Anda hafal. Begitu ketemu nasabah, nasabah punya pertanyaan yang tidak terduga. Nasabah bisa ngomong, saya lebih baik invest tanah. Kalau ada apa-apa tanah naiknya bisa cepat, kalau dijual lebih menguntungkan dan sebagainya, bla bla bla. Misalkan seperti itu. Anda nggak siap dengan pertanyaan itu, dan itu tidak diajarkan di kelas presentasi proteksi income. Mungkin pada saat itu Anda nggak bisa jawab. Anda pulang, Anda telepon leader, Pak Joni,
Saya dapat pertanyaan seperti ini. Terus gimana dong saya jawabnya? Pak Joni harus jawab, oh lain kali kalau ada nasabah ngomong seperti ini, Anda harus jawabnya begini. Besok ketemu lagi nasabah si B, ada jelasin lagi proteksi income. Ternyata belum nasabah udah ngomong, jangan ngomong asuransi, saya udah kecewa. Orang tua saya dulu ambil asuransi, klaimnya nggak bisa keluar. Anda pulang lagi, menemui kesulitan. Konsultasi dengan Pak Joni lagi, dengan leader. Oh, kalau ada orang kapok dengan klaim, cara menjawabnya begini, cara menghandle situasi seperti itu, caranya begini. Nah, dari situasi per situasi, kasus per kasus itu, yang di lapangan yang real, itu Anda diselesaikan di konsultasi. Entah telepon, entah tatap muka, terserah. Tapi paling tidak minimal berapa? Lebih bagus lagi kalau setiap hari. Ya, nah lama-lama Anda pasti pintar. Jangan punya pola pikir begini, Pak, saya sungkan mau telepon leader saya, belum closing soalnya. Salah. Ya, Anda telepon leader bukan saat Anda ada closingan. Anda tidak ke dokter di saat Anda sehat. Setuju Pak? Anda ke dokter saat Anda apa? Sakit. Ya, Anda sakit, Anda ke dokter. Nah, leader Anda ini seperti dokter yang harus Anda hubungi, dikeliwui gitu saya. Saya punya satu agen yang luar biasa. Menurut saya loh sebenarnya orang ini sebenarnya nggak perlu konsultasi, tapi masih aja konsultasi. Yaitu Pak Sunyoto Yuwono. Every day, telepon terus, banyak terus. Loh, padahal kalau dilihat selling pribadinya dia lebih dahsyat dari saya. Tapi dia masih tanya sama saya. Paling tidak dia memposisikan saya sebagai teman diskusinya dia. Tadi closingnya banyak ya, berapa itu EPN-nya? Nah, yang EPN yang ngeri kayak gitu dia masih konsultasi. Lah Anda ini yang belum ada izinnya, belum ada closingnya, kok nggak konsultasi? Lah kan heran. Meditasi. Ya. Halo. Apa yang mau dikonsultasi Pak? Nggak ada masalah kok saya. Kenapa gimana ada masalah? Nggak ada aktivitas sehari nggak ketemu 2 orang. Saya kan setahun cuma 2 orang Pak. Ya kan? Setuju teman-teman ya? Paling tidak begini deh. Walaupun Anda nggak ketemu orang, paling tidak konsultasinya begini. Pak, saya kok nggak ketemu orang ya? Itu paling simpel. Tapi paling tidak gini teman, Anda perlu konsultasi. Setuju ya? Ya. Nah, nanti berjalannya waktu memang topik konsultasinya akan semakin dewasa, semakin keren. Ya. Walaupun Anda merasa bahwa pertanyaan saya ini konyol banget, Pak, saya malu, tanya aja. Ya, saya tidak pernah mengolok-olok orang yang tanya. Ya, tetap saya akan jawab. Ya, nah, konsultasi dengan leader Anda. Tapi tentunya dengan leader ya, jangan sama orang lain. Setuju ya? Halo, setuju teman-teman? Oke ya. Nah, jadi mulai minggu ini Anda harus konsultasi. Nah, ini berlaku berlapis. Artinya nggak cuma izin ke leader, tapi leader ke leader Anda juga perlu. Terus tanya, ngobrol. Ya, oke. Ini yang kelima. Yang keenam apa? Nah, ini menjalankan 40+. Formula 40+. Apa itu 40+? Ya, 40+ ini bukan umur saya, bukan teman-teman ya. Ini bukan bicara mengenai umur ya. 40+ ini artinya tentang jam kerja. Teman-teman, saya baca satu buku yang menarik sekali ya. Dan buku ini sangat menginspirasi saya. Buku ini penulisnya ngomong gini. Dia melakukan satu survei terhadap orang yang berhasil di multi bidang, sebagai olahragawan, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang politician, ya, seorang dokter, apapun gitu. Dan mereka, si penulis ini mendapati bahwa orang yang berhasil di bidangnya, mereka adalah yang bekerja dengan jam kerja 40 jam lebih dalam waktu seminggu. Terang ya, 40 jam lebih dalam waktu seminggu. Dan dia ngomong kalau orang bekerja 40 jam saja, 40 jam persis. Kalau
berarti kan 40 jam. Dipastikan orang ini hanya akan hidupnya hanya cukup untuk bayar tagihan, nggak bisa lebih. Ya. Tapi kalau kita mau sukses di bidang apapun yang kita geluti, harus 40 jam lebih. Nah, Pak, bagaimana kalau saya masih part-time? Ya, oke. Anda masih part-time itu exception. Ya. Anda tambahkan aja jam kerja kantor Anda plus jam kerjanya Prudential, 40 jam lebih nggak? Kalau begitu Anda full time, ya bagi Anda di sini sudah muncul, pas saya mau full time, saya nggak ada kerjaan yang lain, ya Anda harus 40 jam lebih. Oke? Nah kalau Anda di bawah 40 jam, sudah pasti Anda nggak berhasil. Ya, mediocre, rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Ya, saya sangat kagum dengan satu leader di Prudential ini, masih muda anaknya, namanya Pak Riki. Kalau nggak salah power base dunia ya. Pak Riki ini benar-benar seorang workaholic, kerjanya gila-gila. Ya, saya sering ketemu dengan dia di malam hari ketika saya sama istri lagi jalan-jalan gini. Pak Riki itu masih pakai office look dan dia masih prospek. Jadi nggak akhirnya kalau hari ini dia sukses teman. Betul, ya. Dan apa yang dia lakukan itu juga menginspirasi saya. Oke. Dan ketika saya baca buku itu semakin mengkonfirmasi, iya betul, saya harus kerja keras. Ya. Dan kerja keras itu bukan sesuatu yang buruk, itu baik gitu. Ya. Memangnya kalau kita masih muda sekarang mau nganggur mau ngapain? Ya kan? Malah jadi pikun teman-teman. Betul. Ya. Nah, kita harus punya target, kita harus kerja 40 jam kerja lebih untuk bisa sukses di bisnis ini. Makanya ada pepatah gini, ya, kerja keras itu mengalahkan apa? Talenta itu bakat. Ketika talenta gagal untuk kerja keras, maksudnya begini kalimat ini. Orang yang biasa-biasa saja, katakanlah orang ini orangnya nggak supel, ya ada akhir nggak supel gitu ya. Kalau mau ngomong sama orang, dia nggak gampang bergaul, oke? Nggak gampang membuka percakapan. Nah orang kayak gini kira-kira kalau jual pintar nggak? Pasti nggak pintar ya. Awalnya pasti nggak pintar. Tapi kalau dia kerja keras, mau belajar, lama-lama bisa juga. Betul ya? Nah orang kayak gini bisa mengalahkan orang yang supel. Ada orang yang supel, ya kan? Ada orang dipikir baru kenal 5 tahun, kayak 5 menit kayak udah keluarga sendiri, ya kan? Wah, ya kan? Itu ada tuh, ya kan? Naik pesawat masih gak kenal, begitu pesawat udah wah kayak keluar, alhamdulillah sampai ketemu ya, gitu kan? Tapi kalau orang kayak gini nggak kerja keras, dia kalah sama orang biasa-biasa tapi kerja keras. Dan saya sering melihat, sangat disayangkan, saya punya banyak agen yang sebetulnya punya talent yang sangat luar biasa, punya bakat, punya potensi yang begitu luar biasa untuk bisa sukses di bisnis ini. Tapi hari ini dia gagal di bisnis ini hanya karena apa? Dia tidak kerja keras. Dia kalah dengan agent saya yang biasa-biasa saja awalnya, tapi mau kerja keras, hari ini dia bisa sukses. Contoh paling simpel. Anda tahu Pak Antoni? Pak Antoni dulu itu kalau ngomong jayus teman, garing, itu serius, betul gak? Ya, biasa. Beda sama Pak Franky. Kalau Pak Franky memang orangnya super. Kalau Pak Antoni itu biasa, ya. Tapi yang luar biasa, Pak Antoni ini pekerja keras. Dan kalau Anda ikuti kisahnya dia kerja keras. Kalau dia pukul di luar pulau, ini Pak Yohanes sebagai leader dia pasti tahu. Sehari, saya yakin seminggu dia lebih dari 40 jam, betul gak? Pasti. Hari ini dia sudah buka kantor di usia masih 28 tahun. Halo? Ya? Kalau hari ini Anda merasa bahwa Pak, saya punya bakat, saya orangnya gampang bergaul, jangan sia-siakan bakat Anda. Kembangkan bakat Anda, talent Anda, kerja keras. Ya.
ini Anda nggak punya bakat, Anda merasa mungkin bukan nggak punya bakat, Anda merasa bahwa diri Anda itu orang yang introvert seperti saya. Saya ini orangnya introvert, ya. Saya nggak suka bergaul, saya orangnya benci setting. Tapi kalau Anda mau kerja keras, Anda mau betul-betul belajar dan mau menjalani 40 jam kerja lebih selama seminggu, Anda bisa jadi orang yang luar biasa. Halo? Setuju? Sini berani kerja keras? Berani. 40 plus? Senggol kanan, senggol kirinya, akhirnya 40 jam lagi. Lebih, ya, plus ya. Plus yang positif ini ya. Ayo teman-teman, ayo. Plus. 40 jam lebih ya. Oke. Jadi kalau kita Pak 40 jam itu isinya apa? Terserah. Anda presentasi sudah termasuk dalamnya, Anda follow up sudah termasuk dalamnya, Anda ikut pertemuan ini juga termasuk. Pokoknya 1 minggu 40 jam lebih waktu untuk setuju teman-teman? Setuju. Nah, saya jamin pasti Anda bisa sukses. Ya? Oke? Yang terakhir. Nah ini teman. Apa? Nah, semua yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil kalau tentunya seizin Tuhan. Ya. Nah teman-teman, saya bukan pendeta teman-teman ya. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa apapun agama kita, tentunya kita hari ini kalau bisa di Prudential, ini bukan kebetulan. Oke? Dan saya percaya bahwa Tuhan juga merencanakan sesuatu yang baik buat diri kita semua. Nggak mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk buat diri kita. Nggak mungkin. Ya, percayalah. Nah, tapi Tuhan juga nggak tidak membuat kita seperti bayi yang hanya terima beres. Ya, Tuhan menghargai kita sebagai makhluknya Dia. Ya, diberi satu space untuk kita berusaha. Nah, tapi ada di area-area tertentu yang di luar kemampuannya kita. Nah, itu baginya Tuhan. Itu kita dapatkan dari mana? Doa. Ya, berdoa. Oke, saya mau cerita tentang pengalaman saya ya. Saya masih ingat tahun 2006. Saya mau kerja unit manager. Waktu itu saya masih kurang 1 kaki untuk jadi unit manager. Dan kaki terakhir saya ini adalah Pak Jali. Ya, Pak Jali. Okay. Pak Jali ini harapan saya terakhir untuk bisa jadi unit manager. Dan waktunya tinggal kalau nggak salah 2 hari atau 1 hari, saya lupa. Saya ngomong, Jal, pokoknya kamu harus 30 juta. Kalau enggak, buyar unit manager saya. Ya, jadi Pak Jali ini saya perkosa menanggung itu ya. Nah, Pak Jali ngomong sama saya, ini ada saudara saya masih ingat, kerja di Carrefour dulu waktu di apa tuh yang di dekatnya HR Mall tuh ada Carrefour, Golden City Mall. Saudara saya accountingnya Carrefour. Ayo Jal, kita ke sana. Waktu kita ke sana, ternyata saudaranya nggak bisa ditemui, alias keluar. Waduh, saya tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak datang. Mati itu sudah sore teman-teman ya, udah menjelang sore. Nah, terus saya berdoa, Tuhan, saya ini kepingin unit manager karena harapan masa depan saya di bisnis ini. Nah, waktu itu saya doa sambil jalan sudah keluar dari parkiran, ya. Nah, waktu itu saya masih ingat, kita naik kendaraan sudah sampai Majen Sungkono, sudah depannya yang kuburan gitu. Seberangnya. Tiba-tiba handphonenya Pak Jali bunyi. Saudaranya kembali. Wah, saya putar balik, ya. Nah, tapi kan belum tentu closing, betul Pak? Ya, cuman sekedar bisa ditemui. Saya doa dalam hati, Tuhan tolong Tuhan, saya harus unit manager. Dan waktu sore itu juga, karena saya berdoa, ya saya berusaha, tapi saya juga berdoa, ya. Saya percaya Tuhan yang atur supaya orang ini bisa kembali ke kantor dan orang ini mau nemui kita. Kan bisa saja waktu itu situasinya dibuat kita nggak ketemu, betul nggak? Nah, tapi dibuat ternyata bisa ketemu. Dan waktu saya presentasi, ya dengan do the best yang bisa saya lakukan tanpa harus babi ibu, ya wis tak pikir-pikir dulu, enggak. Tiba-tiba orang, ya wis aku melok. Dan gara-gara dia closing,
genep saya bisa unit manager. Ya. Ini pengaturan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau saya hari ini punya goal, saya nggak tahu goal Anda. Misalkan hari ini Anda mau promosi, Anda mau startup, Anda melihat angka Anda pesimis misalkan. Ya. Dan secara manusia, secara nalar logika Anda lihat pesimis. Anda ini merasa bahwa bisnis Anda stuck. Anda merasa bahwa nggak ada lagi calon nasabah yang bisa ditemui, nggak ada lagi calon agent yang bisa direkrut. Pak, sampai hari ini saya mau promosi AAT, mau jadi AT, nggak ada agent baru, nggak ada yang bisa direkrut, nggak ada yang bisa di closing, nasabahnya. Ya kan kata orang udah menipis. Saya udah do the best. Nah, Anda berlutut, berdoa, beribadahlah sesuai dengan agama Anda masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa membuat segala sesuatu semudah membalikan larangan. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Betul. Kita nggak pernah tahu. Ya, dalam 6 bulan ke depan dari Juli sampai Desember banyak kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita menyerahkan apa? Semuanya sama Tuhan. Dan catatan kita juga berusaha. Nah, teman-teman, makanya teman-teman, saya kepingin bahwa di Harvest ini kita adalah orang-orang yang bekerja keras, ya. Tapi kita juga orang-orang yang beriman dan punya kehidupan yang baik dan benar. Setuju nggak, teman? Setuju. Supaya kita semua usaha kita juga diberkati sama Tuhan. Setuju? Setuju. Ya. Nah, jadi 7 teman-teman. Ya, habit ini saya akan patenkan dan ini akan menjadi standar kita, guiding kita untuk bisa sukses di Business Potential. Dan setiap minggu, setiap OT kita akan bacakan ini. Ya, setiap agent baru nanti kita akan berkelas untuk orientasi masalah 7 habit ini. Ya, kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Presentasi minimal 2 prospek per hari. Menggunakan agenda